Baik, salam jumpa untuk siswa sekalian dimanapun berada. Kembali berjumpa di materi bab 2 tentang modernisasi dan globalisasi. Jadi kemarin siswa-siswa sekalian sudah membuka file ini dan saya minta kalian mencatatnya. Dan sekarang akan Bapak jelaskan materi modernisasi dan globalisasi. Dua istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang modernisasi. Ada istilah modernnya, lalu ada istilah globalisasi ya. Oke, baik, secara lebih jelas coba kita lihat dulu. Nah, ini siswa sekalian bisa melihat bagan tentang modernisasi dan globalisasi ya. Masing-masing modernisasi ada beberapa poin yang akan dijelaskan, salah satu diantaranya pengertian dan seterusnya. Globalisasi juga demikian ya, gejalanya adalah modernisasi dan globalisasi, lalu terakhir dampak. Jadi kurang lebih 4 bagian besar yang akan kita jelaskan, yang akan kita pelajari bersama. Oke, baik, kita lihat. Nah, modernisasi akan menjelaskan pengertian, bentuk, perubahan dalam modernisasi, ciri syarat dan sikap mental manusia modern dan gejala modernisasi. Nah, kita lihat pertama terkait dengan pengertian kata modern. Pengertian kata modern ya. Jadi modernisasi itu berasal dari 2 kata, yaitu modo yang artinya cara dan ernus artinya periode, waktu, masa kini. Jadi modo dan ernus. Nah, pengertiannya, kata modernisasi itu merupakan suatu proses perubahan sosial dari masyarakat sederhana menuju kepada masyarakat yang modern. Ya. Dari masyarakat yang sederhana menuju kepada masyarakat yang modern. Perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Itu pengertian istilah modernisasi. Lalu modernisasi dan persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi dan sekularisasi. Kalau persamaan, bisa saya sekalian baca sendiri ya. Mempunyai kepentingan sosial duniawi, berasal dari barat, merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia, dan merupakan proses perubahan. Itu persamaan antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Jadi istilah westernisasi dan sekularisasi ini muncul, ini berbarengan dengan adanya peristiwa modernisasi. Ya. Adanya peristiwa modernisasi, maka dengan sendirinya akan muncul istilah westernisasi dan sekularisasi. Nah, sementara perbedaannya untuk modernisasi, pertama, mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Yang kedua, tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Dan terakhir, proses perkembangan lebih bersifat umum. Lalu berikut westernisasi. Westernisasi itu mutlak pembaratan. Ya. Mutlak pembaratan, tidak mempertentangkan antara kebudayaan dan atau lokal, bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya.
ya, tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Lalu berikut bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan, ya, kemungkinan mutlak pembaratan tidak mempertentangkan antar kebudayaan dan bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan. Jadi seolah-olah ini kehidupan kebarat-baratan itu sebagai salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan oleh manusia, dan dalam arti tertentu apabila manusia tidak melakukannya maka akan berbenturan dengan istilah modernisasi atau keadaan modern. Sekularisasi berorientasi pada dunia. Kedua, tidak terkait pada nilai agama dan bersifat ilmiah. Tiga, proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan. Nah, jadi mengapa ada westernisasi dan sekularisasi? Ini muncul dengan sendirinya ketika manusia menghadapi dunia modern. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk perubahan dalam modernisasi itu ada istilah directed change atau perubahan langsung. Dari segi aspek sosial demografi, proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Ya. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Lalu aspek struktur organisasi sosial. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam bentuk interaksi masyarakat. Aspek struktur organisasi sosial. Nah, malam ini aspek struktur organisasi sosial, proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Jadi perubahan itu dari segi struktur organisasi sosial dan aspek sosial demografi. Nah, itu kalau demografi terkait dengan hal-hal proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Lalu aspek struktur organisasi sosial itu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Itu perubahannya. Nah, ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri: sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, memiliki perhitungan, dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri masyarakat modern. Lalu syaratnya, sikap mentalnya, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Jadi tetap ada dua sisi. Kebudayaan yang kita miliki secara mental, ya, ini bisa menjadi pendorong dan bahkan bisa menjadi penyemangat ketika kita tidak bersikap hati-hati meneliti tentang modernisasi yang terjadi. Lebih selektif lagi bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Lalu syarat modernisasi: cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi.
Dan terakhir, desentralisasi wewenang. Oke, syarat modernisasi pertama, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam. Jadi syarat modernisasi itu satu, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Ketiga, sistem pengumpulan data baik dan terpusat. Iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan terakhir desentralisasi wewenang. Oke, baik, kita lanjutkan. Gejala modernisasi di bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Gejala modernisasi, jadi masyarakat dimanapun berada melekat di dalamnya kebudayaan-kebudayaan yang dijalaninya. Apabila berbenturan dengan keadaan modern atau modernisasi, maka di bidang budaya gejala yang akan muncul adalah ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Di bidang politik, semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya. Di bidang ekonomi, semakin kompleks kebutuhan kehidupan manusia. Semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Di bidang sosial, makin banyak kelompok baru. Jadi di bidang sosial, makin banyak kelompok baru di bidang sosial. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat globalisasi. Lalu globalisasi ini ada pengertian, teori globalisasi, proses terjadinya globalisasi, perekonomian dan budaya. Oke, baik, kita lihat satu persatu. Nah, pengertian dan teori globalisasi. Teori globalisasi ada globalisasi positif dan optimis, globalisasi pesimis dan tradisionalis. Sekarang kita lihat pengertian. Istilah yang berkaitan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Bapak ulangi kembali pengertian dan teori globalisasi. Istilah globalisasi itu adalah istilah yang berkaitan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Jadi globalisasi ini, pengertian dan teori globalisasi ini mendunia. Jadi hal yang terjadi di belahan dunia lain akan dengan mudah dihidupi, diketahui oleh dunia yang lain juga. Jadi misalnya begini, kita di Indonesia dengan adanya globalisasi, ya, di mana kita memiliki jejaring, ya, dengan kemajuan zaman yang ada, dengan keterikatan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, bentuk interaksi lainnya, mungkin lewat komunikasi, alat media massa segala macam, kita di Indonesia bisa mengetahui dengan mudah dan cepat hal-hal yang terjadi di Amerika, ya. Misalnya kita punya teman di Amerika dengan segala macam, seluruh aktivitasnya, keadaannya, ya, situasi yang ada di Amerika segala macam, dengan cepat kita akan mengetahui. Nah, itu adalah keadaan globalisasi, ya, di mana dunia yang begitu luas seolah-olah bisa menjadi satu dengan
alat-alat atau media yang seolah-olah kita terpisah-pisah, tetapi justru menjadi dalam satu tempat. Padahalnya kita terpisah, baik dari segi budaya, dari segi politik dan lain-lain, bahasa. Tetapi begitu berbenturan dengan mudahnya kita mengakses di dunia lain, di tempat yang lain, maka itu disebut dengan globalisasi. Bapak bacakan kembali. Istilah yang berkaitan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Nah, ini proses terjadinya globalisasi. Dimulai dari tahun 1000 dan 1500 Masehi, pedagang Cina dan India, jalur sutra. Nanti ini semakin mengarah pada proses pemahamanmu tentang istilah globalisasi. Ini bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya. Kok Bapak hanya menjelaskan istilah pengertian globalisasi, istilah yang berkaitan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Proses terjadinya dimulai dari tahun 1000 dan 1500 Masehi, pedagang Cina dan India jalur sutra. Nah, fase selanjutnya, ini kan sudah dipelajari di sejarah kan? Fase selanjutnya, penguasaan Muslim atas jalur perdagangan. Jadi dulu orang-orang datang, ya, orang-orang datang bermukim di pantai-pantai, ya. Para pedagang-pedagang itu datang, ya, dan mereka fase selanjutnya penguasaan Muslim atas jalur perdagangan, ya. Fase berikut eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh negara barat. Lalu berikut pasar bebas. Nah, ini ketika terjadi proses perdagangan, datangnya orang luar, ya, sehingga muncul pasar bebas. Nah, di situ menyebabkan terjadinya globalisasi. Ketika tempat tertentu dikunjungi orang dari luar daerah, meningkat terus sehingga muncul pasar bebas. Nah, ini yang mempengaruhi globalisasi. Lebih lanjut akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, dan lebih lanjut lagi, maka akan ada ketergantungan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, siswa-siswa sekalian, jadi proses terjadinya tadi sudah dijelaskan. Lalu berikut globalisasi perekonomian dan budaya. Nanti akan Bapak jelaskan dalam video pembelajaran di bagian kedua. Jadi terakhir di proses terjadinya globalisasi. Nah, sekarang untuk mengakhiri materi ini, silakan kalian mencari gejala modernisasi di bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Jadi cari gejala modernisasi yang terjadi di sekitarmu, langsung dengan contoh-contohnya. Misalnya bidang budaya itu bagaimana, bidang politik itu bagaimana, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu pemahaman siswa sekalian tentang materi modernisasi dan globalisasi di sesi yang pertama.
Terima kasih dan selamat belajar.